Pemirsa, Rabu 13 Januari 2021 program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Pemerintah akan memberlakukan denda bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin. Kami akan hadirkan narasumber bersama kami melalui sambungan Zoom, Dr. Sukamto Kusno, Dr. RSCM dan dosen FKUI ahli bidang alergi dan imunologi yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang, Dok. Siang, Mas. Ya, dokter dengan Irsal di studio. Dok, terkait dengan imunisasi yang sudah dimulai kemarin, menanggapi ada beberapa pihak yang menolak untuk divaksinasi, terutama datang dari Dewan Perwakilan Rakyat kita di DPR. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, itu hak masing-masing ya. Tetapi kalau kita bicara tentang bagaimana kita melindungi diri kita dan orang lain dari penyakit, nah kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka seyogyanya kita melakukan apa saja ya yang bisa kita upayakan agar penyakit COVID-19 ini tidak menjangkiti kita. Nah, kalau tidak menjangkiti kita, artinya kita juga ingin agar tidak menjangkiti keluarga kita, masyarakat kita, ya, dan tentu saja seluruh negeri dan dunia ini kalau kita bicara pandemi. Nah, ada banyak upaya untuk yang bisa dilakukan agar COVID-19 ini tidak menjangkiti kita dan kemudian tidak menyebar ya. Salah satunya tentu saja kalau kita ingat pelajaran segitiga epidemiologi itu ada host atau inang, kekebalan tubuh kita, kemudian juga virus atau bakteri, itu baik itu kekuatan menginfeksi virus atau bakteri maupun jumlahnya, dan yang ketiga jangan lupa lingkungan. Nah, tiga faktor itu kalau berinteraksi satu sama lain, satu lebih lemah, maka kita akan menjadi sakit. Ya, sebagai contoh misalnya daya tahan tubuh kita lemah, maka virus akan mudah menginfeksi pada kita. Atau kita berada di lingkungan yang misalnya kondusif untuk berkembangnya atau bertahannya virus, ya, bertahan lama virus, atau virus tetap ada di tempat itu, misalnya di tempat yang tertutup, ya, di tempat yang tertutup, ventilasinya kurang baik, kemudian banyak orang di situ dan seterusnya. Nah, upaya meningkatkan kekebalan tubuh tadi itu bisa macam-macam. Itu kekebalan tubuh yang sifatnya tidak spesifik, yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh secara umum, makan makanan seimbang, istirahat cukup, kemudian olahraga, hidup bahagia, ya, dekat sama yang di atas, dan meningkatkan kekebalan tubuh secara spesifik dengan meningkatkan kekebalan spesifik terhadap infeksi tadi. Nah, di mana tempatnya vaksin? Nah, vaksin itu adalah tujuannya agar kekebalan spesifik, ya, atau neutralizing antibody kita itu akan muncul ketika divaksin. Tentu saja antibody tersebut akan membantu kita untuk menyerang virus yang masuk ke tubuh kita sehingga tidak memberi kesempatan pada virus tersebut berkembang. Baik, Dok, saya tahan dulu, Dok. Kalau saya salah mohon dikonfirmasi, mungkin berlatar belakang dengan kegagalan vaksin beberapa waktu lalu yang pernah terjadi di Indonesia, yang menyebabkan anggota DPR tersebut menolak untuk divaksinasi. Meskipun ini sudah melalui tahap uji klinis fase 3 yang dinyatakan bahwa penggunaan emergensi sudah dikeluarkan oleh BPOM, bukan berarti vaksin ini ada kemungkinan kegagalan. Menanggapinya seperti apa, Dok? Iya, yang dimaksud dengan kegagalan apa ya? Karena beberapa waktu lalu di Indonesia pernah ada vaksin yang menyebabkan kegagalan seperti kelumpuhan dan lain sebagainya, efek samping yang di luar apa yang sudah ikutan fase imunisasi. Ya, jadi
kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah semua kejadian atau peristiwa yang dialami seseorang setelah divaksinasi, baik itu berhubungan atau tidak. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi ini itu bisa banyak sebabnya ya, bisa karena misalnya kesalahan prosedur, kemudian juga faktor dari kandungan vaksin itu sendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan obat atau vaksin, itu semua yang beredar di negara kita atau di negara manapun itu selalu melalui kajian dari Badan POM di negara tersebut. Nah, di kita selalu masuk izin edarnya ke Badan POM. Nah, apa yang dilakukan oleh Badan POM itu adalah melakukan kajian terhadap hasil penelitian obat atau vaksin tersebut. Nah, termasuk di vaksin COVID-19 ini, yang Sinovac yang dilakukan penelitian di Bandung, kemudian juga dilakukan penelitiannya di Brazil dan di Turki. Dari ribuan orang yang dilakukan di Bandung, lebih dari 1.000 orang, kemudian di Turki puluhan ribu, kemudian juga di Turki dan Brazil, itu pada uji klinis fase 3. Uji klinis fase 3 itu adalah uji klinis yang setelah memasuki tahap sebelumnya, itu tahap 1 itu untuk melihat namanya reaktogenisitas. Reaktogenisitas itu bagaimana reaksi dari orang yang divaksin setelah mendapatkan vaksin. Nah, kalau aman, tidak ada efek samping, kemudian akan melangkah ke uji klinis fase 2. Nah, uji klinis fase 2 tadi makin banyak kan populasi yang subjek yang diteliti. Jadi kalau fase 1 yang diteliti itu adalah mungkin jumlahnya puluhan di bawah 100, tapi kalau fase 2 itu lebih banyak lagi. Artinya apa? Dari sana nanti akan terlihat. Jadi fase 1 pun sudah mulai terlihat yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Di samping kemudian juga bisa dilihat ke efikasinya atau munculnya kekebalan tubuh. Nah, nanti di fase 2 lebih banyak lagi populasinya. Itu nanti akan terlihat tuh kalau vaksin tersebut reaktogenisasinya tinggi atau menyebabkan kejadian efek simpang yang yang serius, itu makin terlihat kan, yang tadinya kurang dari 100 subjek yang diteliti itu jumlahnya lebih banyak lagi di atas 100 orang. Nah, bahkan kalau sudah fase 3 itu makin terlihat lagi efek samping yang jarang akan terlihat kan, karena makin banyak. Nah, ternyata setelah dilakukan review terhadap penelitian tersebut, itu tidak satu pun didapatkan efek simpang yang serius gitu dari vaksin tadi. Jadi kalau kita mau bicara data, maka kita mesti bicara laporan penelitian tersebut. Nah, baik Dok, saya potong sebentar. Efikasinya kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah, 65 sekian persen. Itu meskipun sudah di atas batas minimal yang sudah ditetapkan oleh WHO. Anda juga tadi menyebut sudah ada uji di beberapa negara. Apakah dengan angka tersebut, meskipun sudah di atas dari standar minimal, ada jaminan vaksin ini akan berjalan ataupun bereaksi secara efektif untuk rakyat Indonesia, Dok? Iya, jadi barangkali kita mesti bedakan dulu antara efikasi dan efektivitas dalam istilah epidemiologi. Jadi kalau kita bicara efikasi itu sebetulnya kita bicara efektivitas dalam ranah kelompok orang yang diteliti gitu. Jadi
Kalau kita bicara efikasi itu 65,3%, itu artinya vaksin dengan efikasi atau kemanjuran 65,3% dalam uji klinik itu berarti terjadi penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksinasi. Baik. Nah, dalam penelitian kita sebut sebagai placebo. Jadi dalam penelitian itu kan dibandingkan satu kelompok dengan karakter yang sama dengan kelompok yang lain, itu satu diberi vaksin, yang satu tidak. Nah, setelah dilakukan pengamatan selama 3 bulan dalam fase 3 ini, ternyata vaksin, orang yang mendapatkan vaksin itu terjadi penurunan kasus 65,3%. Nah, sekarang Anda pikir sendiri, 65,3% dibandingkan dengan kelompok yang tidak divaksin, ya dia 100%, itu kira-kira gimana? Ya, nah ya kan, maka dari itu WHO itu menggunakan threshold 50%. Jadi itu sudah sangat bagus kalau bisa menurunkan risiko penularan sampai 50%. Apa yang terjadi? Siapapun orang akan mau walaupun chance-nya cuma 50%. Apalagi 65%, ya kan? Jadi artinya ketika saya mendapatkan vaksinasi tadi, maka risiko penularan penyakit COVID-19 pada saya itu akan menurun. Baik, gitu. Semoga ini penjelasan yang bikin pihak-pihak yang masih menganggap vaksin ini belum efektif jadi terbuka pikirannya gitu ya dok ya? Betul, jadi sebetulnya kalau kita bicara lagi tentang efikasi dan kemudian efektivitas, itu kan kita sedang bicara pada kelompok-kelompok yang berisiko, yang bisa kita lindungi gitu. Jadi bisa bayangkan kalau chance itu bisa kita dapatkan pada orang-orang atau pada diri kita sendiri tadi. Terus kemudian pada orang-orang yang kita kasihi ya, orang tua, keluarga ya. Bahkan pada pengobatan COVID-19 sendiri ya, obat itu belum terbukti, itu dikejar-kejar dicari gitu ya. Masih dalam ranah penelitian. Jadi kalau vaksin COVID-19 itu kan selesai diteliti fase 3-nya. Dan ini obat-obat yang diizinkan untuk diteliti, yang kemudian dari beberapa penelitian itu ada manfaatnya, tapi masih terus dicari buktinya, itu dikejar, gitu, supaya yang sakit berat itu bisa sembuh. Nah ini sekarang persoalannya adalah sesuatu yang lebih penting lagi, supaya tidak sakit gitu ya, supaya tidak terinfeksi COVID-19. Baik, luar biasa dok penjelasannya. Harapan untuk Indonesia keluar dari wabah COVID-19 semoga cepat terlaksana di samping juga dengan adanya vaksin yang sudah mulai diberikan oleh masyarakat ya dok. Terima kasih Dr. Sukamto telah bergabung bersama kami di Nusantara TV.